Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang kali itu sedang merayakan ulang tahun putra mereka. Pasangan itu bernama Ferdi dan Kirana, dan putra mereka bernama Divo. Kirana sering mengeluh tentang penampilannya, di mana ia merasa faktor usia membuat kulitnya bertambah keriput dan jadi tidak menarik lagi. Seperti biasa, setiap pagi Kirana selalu mengantar kepergian suami dan putranya. Seperti biasa pula, Kirana akan dibantu Sumi, asisten rumah tangganya, untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi kali itu terjadi hal yang aneh, di mana awalnya Kirana ingin mengambil garam, tapi tiba-tiba ia seperti kebingungan dan lupa apa yang ingin ia lakukan. Singkat waktu, suami dan anaknya pulang. Saat itu Ferdi melihat bahan-bahan dapur sudah diberi label. Sumi berkata bahwa sebelumnya Kirana sendiri yang memintanya untuk menulis seperti itu. Namun Kirana merasa ia tidak pernah meminta demikian. Kapan ada-ada aja kamu? Beberapa waktu kemudian, ada seorang kurir yang mengantar paket ke rumah tersebut. Sumi kemudian mengambil paket itu yang sebelumnya Kirana berpesan bahwa paket itu sudah dibayar. Tapi berdasar bukti di aplikasi, kurir itu menunjukkan bahwa paket itu memang belum dibayar. Namun Kirana tetap bersikeras sudah membayar paket tersebut. Belum dibayar, Bu. Udah dibayar. Sejak kejadian itu, Kirana lebih sering melamun dan lebih banyak diam. Namun saat ditanya, ia berkata kalau dirinya baik-baik saja. Suatu waktu, Mama Ferdi mengunjungi mereka. Mama Ferdi ini dikenal sedikit cerewet dan dia sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Ya, walaupun terkadang nasihatnya ada benarnya, dan sebenarnya nasihatnya juga agar rumah tangga anaknya tetap harmonis. Ia juga sering menasehati agar Ferdi lebih banyak menyisihkan waktu untuk keluarganya. Apalagi ia melihat keadaan Kirana, yang menurutnya kondisi Kirana sekarang sedang tidak baik. Dia sekarang hanya tinggal seorang diri sejak suaminya meninggal karena sakit. Sejak itu dia sering merasa kesepian dan sering menganggap bahwa kepergian suaminya adalah kesalahannya. Jaga selagi bisa. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Sumi melapor bahwa Kirana terkunci di kamar mandi. Entah mengapa, Kirana merasa sangat ketakutan, padahal pintu itu terkunci dari dalam, yang artinya dia sendiri yang mengunci pintu itu. Lalu Ferdi pun mengambil kunci serep dan berhasil membuka pintu tersebut. Namun setelah Kirana keluar, ia malah menuduh Ferdi yang telah menguncinya. Kamu keterlaluan bercandanya. Dari situ Ferdi berpikir mungkin perkataan ibunya ada benarnya. Mungkin ia kurang memberi perhatian pada Kirana. Keesokan harinya, saat Divo dan Ferdi sudah pergi, Kirana izin sama mamanya untuk jogging di sekitar komplek. Setelah berlari beberapa menit, tiba-tiba Kirana merasakan sesuatu yang aneh terjadi padanya. Hingga sore harinya, satpam komplek mengantar Kirana ke rumah dan menjelaskan kalau sebelumnya ia melihat Kirana duduk di bawah pohon dan terlihat sangat kebingungan. Saat Ferdi bertanya padanya, Kirana sama sekali tidak ingat kalau ia tadi pergi jogging. Malah ia berkata bahwa tadi dia ingin menjemput Divo pulang sekolah. Divo kan pulang sekolah naik angkot. Mau ngomong apa sih? Di malam harinya, tiba-tiba saja Kirana memberikan semua perhiasannya pada Mama. Dengan alasan kalau ia sudah jarang memakai perhiasan, sekalian sebagai kenang-kenangan. Mama pun dengan senang hati menerimanya. Seperti biasa, Kirana dan Sumi bersama mengerjakan pekerjaan rumah. Namun ada yang tak biasa karena Sumi mendapati baju Ferdi terkena luntur, di mana Kirana yang sebelumnya mencuci baju tersebut. Mama kemudian mengingatkannya, tapi perkataannya agak sedikit kasar dan tanpa sadar menyakiti hati Kirana. Kalau nggak bisa kerja ya nggak usah dikerjain. Setelahnya Divo pun berusaha menenangkan mamanya, tapi beberapa pertanyaannya membuat Divo bingung karena ia bertanya tentang Ferdi. Padahal seperti biasa, Ferdi tentu saja sedang bekerja. Di malam itu, Kirana tiba-tiba kecarian kotak perhiasannya. Mamanya pun berkata bahwa kemarin Kirana sendiri yang memberikan kotak perhiasan tersebut. Namun Kirana berkata kalau ia tidak pernah memberikannya. Bahkan ia sampai menuduh mama mertuanya telah mencuri kotak perhiasannya. Untungnya Ferdi bisa bersikap adil dan menjadi penengah dari pertengkaran mereka. Hingga tiba-tiba setelah kejadian itu, dokter pribadi mereka memberitahu kalau Kirana terkena stroke ringan. Dan ia meminta mereka menjaga Kirana agar emosinya tetap stabil
Karena kalau sampai kejadian serupa terulang, maka kondisinya akan semakin memburuk. Namun dokter masih punya kecurigaan tentang penyakit yang dideritanya, sehingga ia akan memeriksa kondisinya lebih lanjut. Kirana yang masih belum pulih saat itu masuk ke dapur dan mengunci pintunya dari dalam. Sumi yang melihatnya langsung memanggil-manggilnya, tapi Kirana terlihat seperti orang kebingungan, hingga asap pun mulai muncul dan memenuhi ruangan tersebut. Dengan cepat Ferdi langsung mengambil kunci serep dan mengeluarkan Kirana yang masih dalam keadaan bingung. Ferdi sempat kesal atas apa yang dilakukan istrinya, seakan dia sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan cara tersebut. Apalagi sampai sekarang Ferdi belum tahu penyakit apa yang diderita Kirana yang membuatnya sering mendadak lupa. Hingga keesokan harinya, Ferdi pun membawa Kirana ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mulai bertanya pada Kirana, mulai dari pertanyaan tentang nama lengkapnya, suaminya, dan putranya. Kirana masih bisa mengingat dan menjawab pertanyaannya dengan benar, tapi seakan ia perlu waktu untuk berpikir untuk bisa mengingat nama-nama mereka. Lalu dokter bertanya, sekarang ini tahun berapa? 2014. Dari sana Ferdi mulai memahami penyakit istrinya, dan sekarang ia berjanji akan lebih memperhatikan Kirana. Ferdi juga memberikan gelang yang ada ukiran nama dan nomor HP-nya, agar jika Kirana hilang seperti kemarin, orang yang menemukannya bisa menghubungi Ferdi. Suatu hari, Kirana meminta izin pada Ferdi untuk ikut Sumi belanja ke supermarket. Dia beralasan kondisinya sekarang sudah membaik, juga ia ingin mencari udara segar karena sumpek terus berada di rumah. Ferdi pun mengizinkannya dan ia juga ikut mengantar mereka serta berpesan pada Sumi untuk terus mengawasi Kirana. Awalnya keadaan berjalan lancar. Kirana menemani Sumi membeli bahan-bahan makanan. Lalu ia meminta Sumi untuk mengantri di kasir. Baru saja ia ditinggal sendirian, tiba-tiba penyakit lupanya kambuh lagi. Dan tanpa sadar ia berjalan keluar dari supermarket. Ferdi dan Divo yang menunggu di mobil tidak menyadari kalau Kirana sudah melewati mereka. Hingga Ferdi pun tersadar ketika melihat Sumi yang hanya kembali ke mobil sendirian. Sedangkan saat itu Kirana ditanya oleh seorang wanita yang melihatnya kebingungan. Untungnya berkat gelang pemberian Ferdi, orang yang menemukan Kirana bisa menghubunginya. Setelahnya Ferdi pun memperingatkan Sumi yang sudah beberapa kali lalai menjaga Kirana. Divo yang juga ikut stres melihat kondisi ibunya mulai meniru kebiasaan ayahnya, yaitu ngerokok. Tanpa ia sadar, tiba-tiba Kirana masuk ke kamarnya dan Divo kepergok sedang memegang rokok di tangannya. Kirana pun langsung memarahinya, hingga pertengkaran mereka disaksikan oleh Ferdi yang juga ikut dimarahi karena kebiasaannya ditiru oleh putranya. Udahlah. Stop ngerokok. Selanjutnya mereka menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah-tengah sujudnya, tiba-tiba Kirana terjatuh. Kirana. Dokter kemudian memanggil Ferdi karena hasil pemeriksaan Kirana sudah diketahui. Sebelumnya dokter bertanya apakah Kirana pernah mengalami kecelakaan serius. Ferdi menjawab pernah, tapi Kirana mengalaminya saat ia masih SD. Lalu dokter pun memberikan hasil pemeriksaan Kirana yang ternyata ia terkena penyakit Alzheimer. Penyakit yang terkenal cukup langka dan belum ada obatnya, di mana si penderita akan perlahan-lahan melupakan masa lalunya dan akan semakin parah hari demi hari. Dia akan melupakan saya, Dok. Seperti perkataan dokter, kalau Kirana terkena stroke untuk kedua kali, maka keadaannya akan semakin parah. Seperti sekarang, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur dan Ferdi yang harus merawatnya. Lalu di malam hari, Divo dan mamanya bertanya sebenarnya Kirana terkena penyakit apa. Dan Ferdi pun memberikan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Kirana menderita Alzheimer, yang artinya perlahan-lahan Kirana akan melupakan mereka semua. Bunda akan melupakan kita semua. Divo kemudian mulai mencari tahu cara mengobati penyakit mamanya. Tapi memang penyakit itu belum ada obatnya dan hanya bisa diperlambat. Sekarang mereka pun bergantian untuk merawat Kirana yang semakin hari keadaannya semakin parah. Dan sekarang ia juga kesulitan untuk berbicara. Mereka juga terus mengingatkannya tentang hal-hal yang dulu Kirana suka, termasuk lagu favoritnya. Ya, walaupun dibalik itu semua mereka sangat takut jika dalam waktu dekat Kirana bukan hanya melupakan mereka,
tapi juga akan meninggalkan mereka. Begitu pula dengan mamanya yang merasa bersalah karena selama ini dia sering menuntut Kirana untuk jadi istri yang sempurna. Sekarang ia merasa kalau perlakuannya itu salah dan mungkin membuat Kirana tertekan. Tiap beberapa hari sekali, dokter akan datang ke rumah untuk menterapi Kirana agar setidaknya ia bisa berkomunikasi. Walaupun untuk bisa sembuh kemungkinannya sangat kecil. Sekarang Ferdi juga lebih sering di rumah untuk menjaga Kirana dan mengingatkannya akan masa-masa lalunya. Seperti saat itu, ia menunjukkan foto-foto lama mereka. Dan karena Kirana belum bisa berbicara, maka dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jika dia mengingatnya, maka dia akan mengedipkan matanya sekali. Dan kalau ia lupa, ia akan berkedip 2 kali. Kirana masih mengingat setiap foto yang ditunjukkan Ferdi, termasuk pada Ferdi sendiri. Tapi sayangnya, dia lupa dengan putranya. Suatu waktu, Ferdi merayakan hari pernikahan mereka yang sepertinya tidak diingat lagi oleh Kirana. Keadaan begitu haru karena Kirana tidak bisa menjawab apapun yang Ferdi katakan. Juga Ferdi yang tetap menerima dan selalu mendampingi apapun kondisi Kirana. Jadilah selalu pelangi. Waktu demi waktu berlalu, kondisi Kirana kini semakin membaik. Bahkan kini dia sudah bisa berkomunikasi. Walaupun penyakit lupanya semakin sering kambuh dan bisa dibilang semakin parah. Kalian siapa? Namun seakan tanpa lelah, suami dan putranya terus mengingatkan Kirana akan hal-hal yang ia lupa, juga dengan sabar selalu merawatnya. Sembari berharap suatu saat nanti Kirana bisa pulih seperti sedia kala.